Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Sekreta Anggi, NIM 2105 Ekonomi di Universitas Negeri Padang. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas strategi pembelajaran ekonomi di materi metode ceramah. Nah, materinya yang akan saya bahas itu tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama itu ada pengertian pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi menurut Adam Smith, Bapak Ekonomi, pembangunan ekonomi itu merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan pendudukan kemajuan teknologi yang didefinisikan sebagai kegiatan atau proses perubahan ekonomi pada suatu negara, yaitu kenaikan dan pendapatan total dan pendapatan per kapita. Yang kedua itu ada ciri-ciri pembangunan ekonomi. Dalam pembelajaran ekonomi ini di suatu negara itu sangat penting karena menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tingkat pengangguran menjadi turun. Adapun ciri-ciri pembangunan ekonomi itu meningkatkan GNP dan juga pendapatan per kapita dan juga disertai dengan pemerataan pada suatu negara. Yang kedua, itu ada terjadinya perubahan struktur ekonomi. Yang ketiga, itu ada mengalami peningkatan dan pengembangan teknologi. Dan yang terakhir, itu ada peningkatan kesejahteraan merata pada suatu negara. Nah, sekarang masuk ke dalam tujuan pembangunan ekonomi. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas ekonomi pada masyarakat di negara untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan. Dan yang kedua, itu untuk meningkatkan standar hidup masyarakat seperti terbukanya kesempatan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, dan meningkatkan kualitas SDM. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan ketersediaan maupun perluasan distribusi barang pokok seperti kesehatan, sandang pangan, papan keamanan dan pendidikan dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada memperluas pilihan sosial maupun ekonomi bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai budaya dan nilai luhur suatu negara serta norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Nah, faktor-faktor pembangunan ekonomi itu meliputi adanya SDM, sumber daya manusia. Yang kedua ada SDA, sumber daya alam. Yang ketiga itu aspek sosial budaya. Dan keempat itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan sistem pemerintah. Dan terakhir itu ada keadaan politik. Saya sudah menjelaskan pengertian pembangunan, ciri-ciri, dan tujuan, dan yang terakhir saya sebutin itu ada faktor-faktor. Namun, apa sih manfaatnya? Nah, saya akan menjelaskan manfaat pembangunan ekonomi. Manfaat pembangunan ekonomi ini untuk meningkatkan pendapatan nasional dan per kapita. Yang kedua, itu adanya terciptanya lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Yang keempat, itu untuk mensejahterakan kegiatan ekonomi. Yang kelima, untuk memperlancar kegiatan ekonomi. Yang keenam, untuk meningkatkan kepercayaan kepada investor, baik lokal maupun asing, untuk menanamkan modal. Yang ketujuh, pengembangan iptek yang pesat. Dan terakhir, ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga keahlian pada bidangnya masing-masing. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Sepertinya indikator keberhasilan ini merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat apakah suatu negara dapat dikatakan berhasil atau tidak. Namun ada 3 indikator yang dapat digunakan, yakni itu ada pendapatan per kapita, yang kedua itu ada struktur ekonomi, yang ketiga itu ada IPM atau indeks pembangunan manusia.
Nah, pendapatan per kapita ini adalah suatu negara yang disebut stabil dan kesejahteraan masyarakatnya naik dilihat dari angka pendapatannya per kapitanya. Yang kedua itu ada struktur ekonomi, itu yang dimaksud pergeseran yang terjadi dari sektor pertanian yang bergeser dan berubah menjadi sektor industri. Yang ketiga terakhir itu indeks pembangunan manusia. Itu adalah angka harapan hidup, pengetahuan, standar hidup yang layak, dan hidup sehat merupakan beberapa hal yang digunakan untuk mengetahui IPM. Permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang dan cara mengatasinya. Permasalahan tersebut diantara lain, yang pertama itu ketergantungan pada sektor pertanian primer yang umum terjadi pada negara berkembang sehingga pembangunan ekonomi terhambat atau juga tidak sejalan dengan efektif dan juga efisien. Dan yang kedua, itu produktivitas masyarakat yang rendah dilihat dari pendapatan per kapitanya maupun PDB yang masih rendah. Hal ini berkaitan dengan kualitas SDM, lapangan pekerjaan, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, itu ada tingginya angka pengangguran pada suatu negara berkembang yang biasanya terjadi karena adanya laju pertumbuhan angkatan kerja yang sangat tidak seimbang dan daya tampungnya nasionalnya. Dan yang selanjutnya itu adanya angka pertumbuhan penduduk negara berkembang yang biasanya itu cukup tinggi dan distribusinya penduduk dan juga pendapatannya yang tidak merata. Dan yang terakhir itu ada rendahnya angka tingkat kehidupan di negara berkembang yang disebabkan oleh angka kekurangan gizi yang tinggi, kasus kelaparan, dan kualitas pendidikannya. Nah, itu masalahnya. Namun untuk mengatasinya, pemerintahan suatu negara harus berbenah beberapa hal seperti menyusun, melaksanakan, dan merencanakan pembangunan ekonomi. Yang kedua, itu menyediakan infrastruktur yang menunjang kegiatan dan proses ekonomi. Yang ketiga, untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti UMKM. Dan selanjutnya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan, dan lain-lain. Dan selanjutnya itu mendorong kebijakan fiskal oleh pemerintah yang efektif untuk mengatur pengeluaran dan juga pemasukan negara. Dan selanjutnya untuk melakukan subsidi untuk barang atau membutuhkan yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Dan yang terakhir itu melakukan distribusi penduduk melalui transmigrasi.